A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Priyagundala Rahmanto. Kali ini saya akan mengoverview tentang performance management yang kaitannya dengan inovasi. Oke, kita awali dengan melihat tipikal performance management proses atau proses manajemen yang dikeluarkan oleh Polakos tahun 2004. Oke, jika kita lihat performance management ini pastinya akan melibatkan pegawai, pegawai yang akan dilakukan evaluasi atau penilaian. Pertanyaannya, kenapa kita perlu melihat atau perlu mengevaluasi pegawai? Kenapa pegawai itu memiliki nilai yang penting? Oke, perusahaan atau suatu organisasi itu terdiri atau dapat berjalan jika didukung oleh banyak komponen atau banyak aspek yang mendukungnya. Ada teknologi, ada mesin, ada proses, ada pegawai, gitu ya. Tapi kenapa pegawai menjadi yang paling penting? Karena tanpa adanya pegawai atau penggerak, kesemuanya tersebut tidak akan bisa bergerak untuk mencapai tujuan. Oke, mesin hanyalah sebuah mesin ketika mesin tersebut tidak digerakkan atau tidak dipikirkan bagaimana cara untuk pemanfaatannya. Oke, makanya pegawai memiliki nilai penting dalam menggerakkan atau mengontrol suatu organisasi. Oke, nah itu pun landasan yang menjadikan bahasan terkait tentang performance management bagi inovasi ini penting untuk di overview. Oke, kita lihat secara konseptual dasar pengelolaan dan penilaian kinerja ini apa sebenarnya? Dasar pengelolaan kinerja ini sebenarnya adalah karyawan tersebut harus mampu atau diusahakan untuk mampu mengelola tindakan-tindakan atau proses-proses apa saja yang ada di perusahaan yang nantinya dapat diutilize untuk meningkatkan atau mencapai kebutuhan individu tersebut, individu karyawan maupun untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Jadi dua-duanya tercapai. Contohnya, ketika performanya baik, maka perusahaan akan mendapat keuntungan dengan mempekerjakan dia. Produksinya cepat selesai dan lain-lain. Nah, dia pun nantinya akan mendapat imbalan atau balikan feedback berupa kenaikan gaji, upah yang layak, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep dasar dari pengelolaan kinerja ini. Oke, kita lihat selanjutnya adalah terkait ini, modern performance management required. Oke, untuk melakukan penilaian performa yang jelas, pasti sebuah perusahaan atau organisasi memiliki tujuan atau patokan untuk melakukan penilaian. Oke, kita tidak bisa berkata seseorang itu baik atau buruk tanpa adanya patokan kinerjanya. Oke, jadi perusahaan tersebut atau organisasi tersebut butuh untuk membuat patokan atau membuat goals dari apa yang diharapkan dari seorang karyawan. Kemudian dia akan dilakukan perencanaan bagaimana mereka mencapai goalsnya tersebut. Nah, perencanaan tersebut akan dilakukan dan akan dilakukan review. Oke, ketika karyawan tersebut sudah melakukan pekerjaan tapi tidak mencapai goals atau target atau patokan yang diharapkan oleh perusahaan, maka dia harus dilakukan review. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apa penyebabnya goals tersebut tidak tercapai. Apakah ada halangan, ada hambatan? Nah, ini akan dianalisis, kemudian akan diambil keputusan. Apakah dia perlu dilakukan pembinaan, atau dia memang tidak tahu, atau memang kinerjanya dia malas. Nah, ini baru bisa diambil atau dibuat keputusan terkait performa si orang tersebut. Oke, nah ini kira-kira. Jadi setiap perusahaan itu punya strategi operasi, strategi operasi untuk mencapai strategi perusahaan secara garis besar yang inline. Nah,
dia dapat berjalan ketika ada individu atau sumber daya yang mampu untuk mencapai strategi tersebut. Nah, goals-nya apa? Untuk menghasilkan hasil yang objektif atau hasil yang sesuai dengan sesuatu yang sudah dirancang oleh perusahaan atau organisasi. Tentunya saat si orang tersebut berupaya atau pegawai tersebut berupaya untuk mencapai objektifnya, si perusahaan berupaya untuk mencapai objektif, pasti ada hambatan atau tantangan atau sesuatu yang mempengaruhinya. Bisa situasi eksternal atau internal gitu ya. Bisa yang memperkuat atau mempercepat untuk hasil objektif adalah budaya organisasi seperti video sebelumnya saya jelaskan. Bisa juga situasi kawan, situasi eksternalnya, misalnya di rumahnya ada masalah, misalnya dia jadi kerjanya jadi lambat dan tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, ini semuanya hambatan ini dan orang tersebut, karyawan tersebut perlu dievaluasi untuk mencapai hasil objektifnya. Oke. Nah, kaitannya dengan inovasi, inovasi merupakan biasanya salah satu objektif dari si perusahaan. Perusahaan harus melakukan inovasi-inovasi atau harus melempar inovasi-inovasi ke pasar. Ketika performa dari pegawai atau karyawan tersebut tidak baik, karyawan yang bekerja dari perusahaan tidak baik, maka inovasi yang diharapkan dapat keluar dengan maksimal, dengan optimal, tidak dapat tercapai. Karena tidak optimalnya kinerja karyawan menyebabkan hambatan terhadap inovasi. Tapi ketika kinerjanya baik, kinerjanya tinggi, maka objektif akan tepat tercapai, inovasi yang dikeluarkan akan lebih maksimal. Ujung-ujungnya apa? Tujuan dari perusahaan akan tercapai. Baik tujuan dari sisi pegawai pun akan tercapai, tujuan dari sisi perusahaan pun juga akan tercapai. Begitu kira-kira penjelasan kaitan antara performa dan inovasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.